Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi 9 Mei 2023. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita sebagai manusia cenderung gelisah ketika menghadapi tantangan, cobaan ataupun penderitaan dalam kehidupan kita. Gampang panik, perasaan takut, mudah menyerah, rasa takut berlebihan, merasa kurang mampu, mudah sekali mengalah, dan bahkan sampai kita mengalami keputusasaan. Perasaan gelisah ini berdampak pada hidup kita dan juga berdampak pada kehidupan rohani kita. Sehingga pelampiasan kegelisahan dalam kehidupan rohani, dalam hal ini iman, adalah cenderung kita bisa malas berdoa, malas ikut misa atau perayaan Ekaristi, dan juga mulai mempersalahkan Tuhan. Sebab bayang-bayang kegelisahan dan kecemasan untuk masa depan tidak pernah akan berhenti. Apalagi dalam kehidupan kita yang sekarang, yang semakin berkembang, begitu banyak tantangan-tantangan, dan kita yang tidak mempunyai kemampuan atau skill di hal-hal tertentu, itu mudah sekali mengalah, mudah sekali dikalahkan, dan bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena begitu mudah kita merencanakan sesuatu untuk masa depan, tetapi untuk menjalankan dan berusaha itu memang secara tidak gampang yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini kita belajar dari bacaan-bacaan, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Yang pertama, bahwa kita perlu belajar juga dari Rasul Paulus. Dikisahkan bahwa meskipun Paulus itu dilempari dengan batu dan ditolak, tetapi ia tidak gentar sedikit pun. Ia tidak takut sedikit pun. Tetapi dia malahan datang lagi di tempat yang ditolak dan dilempari dengan batu tersebut. Dalam hal ini, Paulus menjadi salah satu contoh orang dan rasul yang tidak takut dan tidak gentar. Dalam Injil, Yesus bilang begini, jangan gelisah dan jangan gentar. Yesus mengatakan hal ini karena Yesus tahu bahwa para muridnya itu rada-rada penakut. Artinya ketika Yesus dihukum mati, disalibkan dan dimakamkan, itu semua keberanian mereka sebelumnya sepertinya runtuh, hilang. Apalagi Yesus akan pergi kepada Bapa. Yesus bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini artinya apa? Yesus meskipun dia pergi akan tetap ada dalam hidup para rasul, yang nanti kita kenal akan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan para rasul. Demikian halnya dengan kita semua sebagai orang yang beriman Katolik. Kadang begini, kita sudah Katolik, kita sudah berani mengungkapkan iman kita, menghayati iman kita dalam kehidupan kita, tetapi itu kita masih gelisah, takut, cemas, dan terus merasa gentar dalam hidup kita. Sebenarnya apa sih yang kita takutkan? Sesuai pesan Yesus kepada para murid, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dengan sendirinya kita pun dibekali damai sejahtera dan dibekali Roh Kudus oleh Yesus sendiri kepada kita. Karena Yesus selalu ada bersama kita menghadapi dan berjuang untuk menghidupi iman dalam kehidupan kita. Karena Yesus selalu ada bersama dengan kita menghadap
dan berjuang untuk kehidupan beriman yang kuat. Kadang kita merasa risih juga, dan kita perlu merefleksikan. Kita perlu menyadari bahwa kita harus lebih kuat. Sehingga kadang kita harus menyindir diri kita sendiri dengan mengatakan begini. Bilangnya kok Katolik, tetapi kok lemah gitu. Maksudnya seperti itu. Artinya tantangan hidup beriman kita sebagai orang beriman Katolik pada zaman ini memang tidak jauh berbeda, dan bagaimana kita harus menghadapi hal itu. Yakinlah bersama Tuhan, maka kita tidak perlu gelisah dan gentar. Semoga kita senantiasa teguh dan tidak gentar menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia memberi kita pendamping, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua.